Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wali Zulkarnain dengan taks-taks dari dosen kami yaitu Bapak Muhammad Ridho Sinaga SH MH. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjut dengan pembahasan mazhab-mazhab penalaran hukum. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kepada inti pembahasan. Nah, dalam mazhab-mazhab penalaran hukum itu terdapat 5 mazhab. Yang pertama ada mazhab hukum alam, yang kedua ada mazhab positisme, yang ketiga ada mazhab utilitarianisme, kemudian yang keempat ada mazhab sociological jurisprudence, yang kelima ada mazhab pragmatic legal realism. Oke. Yang pertama kita masuk kepada mazhab hukum alam. Nah, dalam kajian antologi hukum ada 3 macam mazhab hukum alam, yaitu ada rasionalisme, kemudian ada irasionalisme, dan yang ketiga ada empirisme. Nah, yang pertama ada rasionalisme itu menurut Hugo, sumber hukum adalah rasio manusia karena karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Nah, dalam hal ini hukum alam merupakan hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah oleh Tuhan sekalipun, karena hukum alam diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk mengikat di dalam proses tersebut. Nah, kemudian ada irasionalisme. Menurut Thomas, di sini berkaitan erat dengan teologi yang mengakui bahwa kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Jadi dalam kebenaran wahyu itu terdapat kebenaran akal. Di situ ada 2 pengetahuan yang berjalan bersamaan, yaitu pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal dan pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu ilahi. Nah, kemudian ada empirisme, di mana seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Nah, di sini Locke mengatakan ada 2 macam pengalaman manusia, yaitu pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah, di mana pengalaman lahiriah merupakan pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Kemudian cara mengingat, menghendaki, meyakini dan sebagainya dalam bentuk pengalaman manusia yang akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya. Oke, kita lanjut ke mazhab positifme. Nah, di sini cara pandang hukum itu yaitu regulasi atau putusan hakim. Kemudian ada 2 aliran mazhab di mana hukum harus bersumber tertulis, legisme yaitu undang-undang. Kemudian hukum tidak selamanya bersumber juga pada tulisan atau kebiasaan adat alam untuk menopang yang tertulis. Nah, di sini ada manfaat positifme hukum. Di antaranya yang pertama ada kepastian hukum. Nah, dengan adanya positisme itu kita akan mendapatkan namanya kepastian hukum, kemudian adanya kekuatan hukum tetap, hukum bersifat universal dan positif, kemudian memberikan pengakuan hukum atau keabsahan legalitas pada hukum itu sendiri. Kemudian adanya sumber hukum yang jelas sehingga tidak terjadi praktek hukum rimba dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, selanjutnya ada mazhab utilitarianisme. Nah, di sini pemikiran menghendaki hukum itu hanya berada demi tujuan kebergunaannya. Kalau hukum sudah bermanfaat bagi sebagian besar orang, maka untuk menerapkan hukum tersebut itu sudah terpenuhi tujuan dari terciptanya hukum. Nah, di sini menurut pemikiran mazhab
utilitarianisme itu bagaimana proses dan segala macam urusan pada hukum itu, karena yang terpenting adalah bagaimana hukum itu berguna bagi orang banyak. Kemudian di sini ada mazhab sejarah. Dari yang dilihat itu mazhab sejarah, bagaimana kelahiran hukum itu, bagaimana proses hukum itu dibuat, kemudian kepercayaan dan semangat revolusi juga menjadi sumber atau sejarah lahirnya terbentuknya hukum. Sehingga kelahiran atau mazhab sejarah merupakan reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum alam yang dan aliran hukum positif. Nah, kemudian ada mazhab sosiologikal jurisprudence, di mana di sini ada aliran berkembang bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi adanya hukum itu itulah hukum yang sesungguhnya yang dapat mengatur kehidupan masyarakat dan membawa manfaat untuk kehidupan masyarakat. Di mana di sini diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di sini hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan yang hidup di tengah masyarakat. Nah, aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang the living law. Itulah mazhab sosiologi jurisprudence. Kemudian ada mazhab pragmatic legal realism. Di sini yaitu gerakan realis mulai melihat apa sebenarnya yang dikehendaki hukum dengan menghubungkan kedua sisinya seperti fakta dalam kehidupan sosial. Kemudian mereka mengembangkan formula dan memprediksi tingkah laku hakim sebagai suatu fakta atau kenyataan. Kemudian hakim punya otoritas untuk menentukan hukum ketika menjatuhkan putusan di dalam pengadilan, meskipun putusannya itu dalam beberapa hal tidak selalu sama dengan apa yang tertulis dalam undang-undang atau aturan lainnya. Itulah mazhab para pragmatic legal realism, bahwa bagaimana kita melihat fakta-fakta yang ada di kehidupan sosial, salah satunya di mana pengadilan dalam membuat putusan. Oke, baik. Itu tadi merupakan pembahasan di pertemuan kali ini tentang mazhab-mazhab hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Demikian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.